Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sisi Putri Koyu dari kelas 12 BDK 1 ingin mempresentasikan rangkuman cara perawatan dan penyimpanan produk secara umum. Pada display produk harus disesuaikan antara perawatan dan penyimpanan barang dagangan sehingga memudahkan pegawai untuk hal-hal berikut. A. Melakukan pengecekan keadaan barang dan jumlah persediaan barang. B. Pemilihan dan pencarian barang yang diperlukan. C. Pengambilan barang persediaan. D. Penambahan penataan barang persediaan. E. Memelihara barang secara baik. Dalam merawat display produk, khususnya departemen fresh harus memperhatikan keadaan sekelilingnya. Perawatan ini tidak hanya perawatan produk saja, tetapi meliputi semua kegiatan dalam perdagangan, misalnya perawatan counter, alat display, ruangan, dan sebagainya. Perawatan counter secara umum, perawatan counter yang baik dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Lakukan penyemprotan secara rutin agar terhindar dari bau yang tidak sedap, debu, dan pencemaran lainnya. B. Mempunyai saluran pembuangan yang cukup dan mudah dibersihkan. Pengadaan air harus cukup. C. Ruang display, ruang produksi, dan ruang penyimpanan secara rutin dibersihkan setiap hari. Dapat menggunakan deterjen atau disinfektan. D. Tempat sampah. E. Melakukan daily cleaner untuk semua peralatan di counter fresh. F. Bersihkan showcase, cold storage, dan alat bantu lainnya sebagai penghias counter setiap minggu. Selain hal-hal tersebut di atas, dalam merawat counter juga harus memperhatikan A. Perawatan air, udara, rotasi, dan kebersihan. B. Sanitasi, yaitu pemahaman tentang bakteri, mencegah pertumbuhan bakteri, dan kebersihan pribadi. C. Receiving. 1. Pengecekan di bagian penerimaan barang. 2. Perhatikan tanggal pengiriman yang tercantum pada PO. Periksa kualitas barang yang dikirim dan jumlah barang yang dikirim harus sama dengan faktur. 3. Barang yang dimasukkan ke gudang merupakan barang yang untuk stok, sedangkan barang yang tidak di stok langsung dipajang setelah dilabel. D. Transfer atau retur. 1. Kumpulkan barang yang akan diretur karena rusak atau tidak layak dijual, biasanya dairy produk. 2. Diinformasikan pada supplier saat datang. 3. Membuat bon retur. 4. Membuat returan diserahkan kepada supplier. E. Sering KG. Merawat display agar produk rapi dan bersih. Cara menyimpan dan mengamankan barang dagangan adalah sebagai berikut. A. Menyimpan barang dengan baik menyimpan barang dagangan yang tidak memerlukan tempat khusus, tertib, aman, dan sehat, tidak mudah dimasuki tikus atau binatang-binatang lainnya, dan tidak kena debu atau kotoran. B. Menyimpan barang dagangan yang memerlukan tempat khusus, harus disiapkan pada alat pendingin, harus disiapkan pada alat pemanas atau penghangat, dan harus disimpan pada tempat dengan temperatur khusus. Penyimpanan barang dalam toko tentunya tidak dilakukan dalam jumlah banyak karena toko tidak mempunyai gudang tempat khusus yang cukup luas dan besar. Menyimpan dan mengamankan barang-barang dalam toko hanya terbatas dalam jumlah yang dibutuhkan para konsumen atau pembeli saja. Pada prinsipnya, barang dagangan harus disimpan sedemikian rupa dan ditata dengan rapi menurut jenisnya agar barang-barang dagangan terpelihara keamanannya dan terjamin mutunya. Barang-barang sebelum dijual kembali terlebih dahulu disimpan dan diamankan dalam 1. Lemari khusus, 2. Gudang khusus milik toko sendiri, 3. Ruangan toko. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.